Teman-teman, jadi sebelum masuk ke ruangan terapi, hal-hal yang harus disiapkan ketika setiap mau terapi kita sudah sering mengumumkan di grup ya. Jadi teman-teman semuanya harus siap buku yang dimana di sana ada catatan 10 nama. Ya, kemudian nama tersebut nanti ditulis dengan cinta seperti menulis dalam buku diari, kemudian ditaruh di meja. Nah, nanti nama-nama tersebut itulah yang akan kita rilis ya, kita lepaskan. Nah, sudah disediakan belum bukunya? Ya, tadi saya memperhatikan Bunda Tasmawati sudah ada bukunya. Bunda Sulistyawati sudah ada bukunya, Bunda? Alhamdulillah. Bunda Rukmah? Sudah. Bunda Mardiana? Iya, alhamdulillah ya. Semuanya yang ada dalam grup terapi ini nanti kalau bisa ya diusahakan. Kalau tidak ada urgent yang sangat mendesak, tolong buka kamera on cam gitu ya. Karena dengan on cam nanti lebih cepat energi terapinya itu masuk dan terserap gitu. Ya, cepat untuk membasuh, melepaskan luka batin dibandingkan kalau kita off cam ya. Jadi semuanya yang ada di grup ini wajib untuk buka kamera. Ini ada yang belum buka kamera, nanti untuk segera menyusul ya. Bunda siapa ini yang belum buka kamera? Bunda Yuni Sanusi, kemudian Bunda Surati gitu ya, belum buka kamera. Silahkan nanti ikut buka kameranya supaya energinya masuk gitu ya, energinya masuk saat kita melakukan terapi rilisnya, karena memang ini adalah terapinya via online menggunakan dunia kuantum ya, jadi supaya lebih mudah satu sama terhubung dibandingkan kita menutup kamera, jadi tidak mudah untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, untuk siang hari ini kita punya tema kajian terapi kita ya, judulnya adalah 3 kunci agar rezeki antri masuk ke rekening ya. Memang kalau saatnya hari raya, nah saatnya mendekati hari raya kayak gini, tanpa kita suruh pun rezeki memang banyak yang masuk gitu. Ya karena apa, dapat THR gitu kan ya, nggak benda-benda ya, yang terutama yang sedang bekerja gitu ya dapat THR. Kemudian termasuk ibu rumah tangga juga kan, kalau suaminya dapat THR pasti seneng gitu. Nah, untuk mudahnya nanti, apalagi saya melihat berita yang sedang viral di hari ini, karena ada IHSG, indeks harga saham gabungan anjlok gitu ya, tidak naik gitu ya, dan benar-benar menjadi catatan yang kurang baik dalam sejarah Konoha katanya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak kena dari imbas ya, imbas dari defisit APBN, kemudian ada deflasi daya beli yang memang benar-benar tidak baik-baik aja gitu. Kalau menurut saya gitu ya, cara yang tergampang ya satu hal gitu. Apa, buka perisai. Buka perisai berjamaah itu ampuh banget gitu ya. Sayangnya tidak banyak orang yang tahu gitu bagaimana cara melepas perisai, cara melepas kemelekatan. Nah, salah satunya gitu, kita melakukan terapi ini adalah bagian dari melepaskan perisai luka batin yang ada di dalam diri kita yang selama ini bertahun-tahun nempel gitu, dan kita nggak sadar bahwa kemelekatan itu membawa ketidakajaibannya kita. Kadang-kadang ya yang namanya dosa itu bikin otak kita itu menjadi malas berpikir. Benar, karena kita mencintai dosa gitu kan. Salah satunya adalah umpama ya, kita nggak banyak perisai ini kalau disuruh belajar gitu kan. Ayo kita masuk kelas yuk gitu. Ada investasinya berapa? Kalau RFF murah kok, sekali Zoom main 30.000 rupiah. Ya kenapa harus bayar gitu kan? Kadang-kadang orang-orang seperti itu. Karena apa? Mereka mencintai perisai gitu ya, mencintai apa yang bukan seharusnya dicintai gitu lah. Karena yang namanya orang nggak mau sedekah itu kan sama saja tangannya menggenggam apa, menggenggam batu gitu, tidak membuka hatinya gitu, tidak membuka dirinya, tidak mau membuka pikirannya gitu ya. Namanya orang yang mencintai harta itu pasti berbanding lurus dengan orang yang, mohon maaf kurang disiplin kata, pelit gitu. Berbanding lurusnya itu gitu. Dan kemudian saya sangat mengingatkan teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, kita sudah mendekati ya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya 10 hari terakhir Ramadan itu kita mesti ngapain, harusnya teman-teman tahu ya. Karena Rasulullah saja berpesan dalam sabdanya, kencangkan ikat pinggang kalau mendekati 10 hari Ramadan. Terus benar-benar mencari yang namanya
malam Lailatul Qadar. Nah, besok pagi itu ada Zoom pembahasan mengenai malam Lailatul Qadar, dan nggak semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah teman-teman nggak pingin dapat malam 1000 bulan yang pahalanya itu sama dengan 80 tahun gitu kan? Kita hidup usianya sekarang berapa? Belum tentu kita dapat bonus 80 tahun gitu kan? Dan belum tentu amalan kita selama 80 tahun nanti itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan satu ibadah saja, yaitu ibadah di malam Lailatul Qadar, teman-teman bisa mendapatkan ampunan setara dengan 80 tahun beribadah lamanya gitu. Umpama umur sekarang gitu ya, Bunda Susan 43, saya juga Bunda Susan 53, saya mau 43 gitu kan. Nah, ditambah 80 tahun satu malam gitu kan. Nah, jadi sekian ratus tahun. Belum lagi kalau tahun-tahun depannya kita bisa mengejar Lailatul Qadar gitu. Bayangkan berapa bonus yang bisa kita dapatkan dalam beribadah. Karena kita nggak tahu di umur saya yang ke-43 ini apakah umur ataukah ibadah saya selama 43 tahun itu ada yang diterima Allah apa enggak, kita nggak tahu gitu, nggak ada jaminannya. Termasuk kita melakukan RFF bacanya itu apakah diterima Allah, belum tentu gitu, belum tentu. Nah, tapi kalau kita memaksimalkan usaha apa yang kita bisa gitu kan, pokoknya saya nggak tahu diterima atau enggak, saya pokoknya mau ibadah terus, pokoknya saya mau sembuh, saya mau intinya memperbaiki diri, saya mau ajaib terus menerus. Nah, itu dengan jaga makom terus gitu ya, stabil gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah menerima semua amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan, terutama amalan-amalan baik. Maka ya sangat-sangat disarankan jangan mudah ujub. Ujub itu apa? Kalau ajaib enak aja namanya bulan Ramadan ini kan dunia toko saya rame, mau lebaran biasalah saya ngurusin packing gitu dan lain sebagainya, saya keluar dulu ya bun gitu, biasanya kayak gitu nih. Nah, jangan ditiru tidak baik gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman tetap perpanjangan walaupun nanti ada uzur atau ada halangan apapun, teman-teman bisa melakukan itu nanti setelah ya istilahnya dengan tetap menjaga makom. Teman-teman bisa memutar ulang materinya setelah teman-teman luang waktu gitu. Setelah teman-teman luang waktu, dibuka lagi, oh kemarin materinya Bunda Susan tentang 3 hal nih, oh kemarin materinya terapi tentang ini nih. Nah, itu tetap ya, yang penting teman-teman tetap punya pegangan, jangan dilepas pegangan, ibaratnya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Insya Allah kita semuanya yang ada dalam ruangan ini, kita bismillahirrahmanirrahim, semoga dilindungi oleh Allah dan dijaga senantiasa keistiqomahan kita dalam belajar dan dalam memuliakan ilmu, amin ya rabbal alamin. Nah, tidak berlama-lama lagi ya teman-teman semuanya, kita akan melakukan terapi dengan membahas 3 hal ya yang bisa membuat rezeki terus mengalir masuk ke dompet kita masing-masing. Mari kita sambut dulu materi kita ya yang akan disampaikan oleh gurunda kita tercinta Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih Bunda Pita, openingnya luar biasa. Dan teman-teman semua, sebelum saya mulai ya, untuk saya sampaikan dulu karena ada beberapa yang baru gabung ya, seperti halnya Bunda Lisa, kemudian kemarin yang ada dari YouTube juga ya, ada Bunda Dini dan lain-lain ya. Yang mohon maafnya saya belum bisa sebutkan satu persatu. Memang pada waktu kita akan terapi ini harus ada persiapan-persiapan ya. Nah, dan mungkin karena Bunda Lisa baru, jadi kan belum paham juga, karena ini bahasanya kan semua kuantum, bahasa halus ya yang ada di wilayah dalam kita gitu kan. Nah, kemudian apa manfaatnya releasing sadar nafas ini? Sebenarnya adalah ini untuk membuka perisai teman-teman, karena pada saat teman-teman semua memakai mungkin teknik Garputala, kok belum juga ya lama gitu. Nah, di sini adalah membersamai teman-teman semua. Ya, nanti tetap teman-teman memakai itu dikerjakan ya sholat tobatnya, karena kan menghasilkan pahala ya. Nah, kemudian yang sadar nafas ini adalah untuk membantu mempercepat gitu. Satu, membantu mempercepat ya prosesnya, karena waktu kita terbatas, kemudian juga kita seperti dikejar deadline gitu kan ya. Mungkin ada yang punya amanah sekian, saya juga harus segera ininya tercapai, saya segera mungkin bisa jual rumah, jual tanah, jual aset gitu kan, biar cepat LOP-nya itu mewujud ada. Maka alhamdulillah program ini hadir untuk teman-teman semua yang memang ingin ada percepatan keajaiban. Kemudian yang kedua, manfaatnya apa? Untuk yang kedua adalah untuk teman-teman yang sudah banyak mengalami keajaiban.
itu memerlukan ada seperti ya sumber bensin baru gitu kalau yang saya menamakan ya. Jadi sumber dari arah mana nih kita mendapatkan ada energi yang lebih besar lagi ya. Kemudian ada ini apa namanya lebih mengisi ke tangki energi kita gitu kan. Karena apa? Pada waktu ajaib, kemudian ajaib lagi sudah diterima, keajaiban itu sampai berentet gitu ya. Kalau saya menamakan itu gerbongnya makin panjang gitu kan. Nah, pada waktu gerbongnya makin panjang, otomatis bahan bakar yang diperlukan itu kan semakin besar. Nah, pada saat kita biasa-biasa saja untuk sumber dari perolehan bensinnya tadi itu hanya tetap di situ aja, satu macam itu saja, otomatis nanti akan membawa gerbongnya tidak sekuat pada waktu gerbongnya hanya satu dua. Gitu yang saya imajinasikan gitu kan. Nah, makanya kita perlu tambah ada teknik lagi, kita ada perlu amalan lagi, kita perlu ada untuk mengurangi gitu ya, mengurangi beban-beban yang ada, karena semakin banyak gerbong itu beban kita itu sebenarnya makin banyak. Keajaiban itu apa teman-teman? Keajaiban itu kan yang tadinya belum mudah menjadi mudah, tadinya belum kita punya menjadi kita punya. Nah, pada waktu kita diberikan keajaiban itu kan amanah sebenarnya. Itu beban untuk kita sebenarnya teman-teman. Coba kayak saya diberikan ada usaha baru, kan saya harus tanggung jawab gitu kan. Bunda Pita dikasih ada jabatan, kan harus tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kalau tidak punya ada bensinnya menjadi tidak cepat gerbongnya kayak gitu, menjadi cepat uring-uringan gitu. Nah, tandanya itu kayak mogok gitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya program ini datang ya kepada teman-teman semua dan tersambut gitu ya. Alhamdulillah, karena saya merasakan sendiri kayak gitu. Ya, saya keajaiban banyak ya gitu kan. Kemudian usia semakin bertambah. Nah, kalau usia semakin bertambah itu bagaimana teman-teman? Mungkin kayak yang Bunda Mardiana merasakan ya, Bunda Mardiana tapi masih muda lebih muda. Yang usianya di atas 50 itu keluhan-keluhannya itu ya futur ya. Kemudian juga ada penyakit ya, maaf ya, tidak sehat di tulang gitu kan. Kemudian juga mungkin ada keluhan-keluhan lain ya di saraf lah, di ini di itu banyak ya. Naik tangga yang tidak mudah, kemudian berjalan tidak secepat dulu kayak gitu kan. Ya intinya pengennya mager aja lah kayak gitu. Nah, alhamdulillah dengan teknik ini gitu kan, didasari dengan ada Al-Fatihah ya, ayat kursi dan Asmaul Husna, itu kan pakai teknik nafas gitu kan. Akhirnya muncullah ada teknik sadar nafas ini. Alhamdulillah saya coba gitu ya, beberapa bulan saya coba lagi. Oh, ternyata kayak mobil itu kayak kenceng banget, bus kayak gitu, kayak saya usia 35 tahun gitu kan. Wah, ya keren banget ini gitu kan. Ya, membersamai teman-teman semua yang mungkin di situ ya usianya semakin bertambah, kemudian kita biar semangat terus menjemput keajaiban seperti apa ini caranya gitu. Nah, nanti releasingnya benar-benar diikuti gitu kan. Di samping yang saya masih muda gitu ya, saya enggak muda ya dalam meraih keajaiban, padahal saya udah praktek ini itu begini begitu, udah praktek kayak gitu kan. Enggak mudah juga ya, karena kecerdasan spiritual masing-masing peserta ya untuk membuka perisai kan beda-beda. Ya, ada yang mudah turun garis kebenaran, ada yang enggak mudah. Ya enggak bisa ya, saya harus kayak gini, dia kan yang salah. Udah dijelasin lagi, udah konsultasi lagi, tapi belum juga mudah. Ya, kita sebagai konsultan, kemudian kita sebagai pembimbing, tetap mengingatkannya, menyampaikannya ya dengan santun gitu kan. Kita kan enggak mungkin dengan apa namanya ya, dengan gejuk-gejuk itu enggak mungkin ya. Kita tetap santun membersamainya kayak gitu kan. Nah, ada yang satu sisi cuma mengatakan kayak gini kayak gitu. Nah, udah bisa membuka perisai dengan turun garis kebenaran. Paling tidak mudah itu kan turun garis kebenaran, teman-teman. Kalau yang saya rasakan jurus-jurus yang paling tidak mudah, karena jurus turun garis kebenaran itu berhubungan sekali dengan memaafkan. Dekat sekali di situ. Dengan memaafkan, mudah memaklumi gitu kan. Mudah meminta maaf. Nah, meminta maaf ini adalah perbuatan yang tidak mudah juga gitu kan, karena keegoannya kan tinggi gitu kan. Mudah memaafkan, mudah minta maaf, ini tidak mudah. Makanya akhirnya ya silakan Mak Tasma, ada urgent ya, monggo nanti bisa. Oh ya, izin off kamera saja, tidak apa-apa ya, yang masih ada kepentingan bisa off kamera. Nah, makanya ada sadar nafas ini. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Bunda Lisa ya, saya nomor 2 yang masih belum jelas. Nomor 2 itu A atau B atau nomor 2 ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, Bunda Lisa mana Bunda Lisa? Ada ya, alhamdulillah ya. Nah,
sadar nafas ini banget penting gitu. Untuk yang masih keluhan tidak sehat, tolong tebarkan ke mereka-mereka yang belum sehat, teman-teman. Ini benar-benar keren banget ya untuk program yang belum sehat, agar nanti mudah sekali menyehat. Karena sebenarnya di dalam tubuh teman-teman, di dalam tubuh kita itu sudah mempunyai daya sembuh yang luar biasa, sudah mempunyai ada daya apa nih ya, daya keberlimpahan ya untuk diri kita itu sampai luber-luber itu banyak sekali. Cuma teman-teman kita semua itu belum tahu cara untuk menggali harta karun itu gitu. Nah, sebenarnya di dalam diri kita udah punya daya sembuh yang maksimal gitu. Nanti tinggal dibantu herbal, dibantu makanan yang bergizi, dibantu air doa, dibantu lagi apa nih, mungkin ya obat-obat yang dari kesehatan ya, dari dinas kesehatan. Itu nanti enggak maksimal ininya obat buminya, karena kan ikhtiar langitan ini sudah 90%. Nanti obatnya yang bersifat bumi tadi adalah 10%. Jadi kita tidak kebanyakan mengkonsumsi obat kimia gitu kan. Kalau yang dari rumah sehat itu kan obat kimia. Bahkan dokter saja menyarankan jangan kebanyakan obat kimia. Dokter saja menyarankan seperti itu gitu kan. Nah, kita sendiri sudah ada daya imunnya. Maka kita gali sekarang ini gitu kan. Kita gali sekarang ini. Yang masih ada keluhan tidak sehat, nanti mudah sekali sehatnya, mudah sekali. Karena saya merasakan sendiri, oh ini ya berarti kalau yang orang yang tidak sehat itu kalau percaya gitu ya. Karena kan kuncinya tuh harus percaya, teman-teman. Kalau nggak percaya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk ya. Kemarin itu ada yang kesurupan lagi gitu ya, di sini gitu ya, istilahnya saya nggak sebut nama ya. Kemudian saya datang gitu kan. Nah, karena nggak mau mengkonsumsi obatnya gitu ya, ya memang nggak bisa masuk gitu kan. Akhirnya dengan jalan goib. jalan goib ini berarti jarak jauh ya. Bisa dengan ada sentuh air gitu kan, untuk diminumkan, untuk mencuci bajunya dan lain-lain, pakai cara itu. Tapi memang menembusnya tidak sedahsyat, tidak selangsung gitu ya, yang kemudian berhadapan langsung seperti ini, atau kemudian langsung menerima informasi terapi ini gitu. Karena kan lewatan air ya, lewatan kemudian makanan yang dikasih doa, air yang dikasih doa, itu kan lewatan. Nah, memang agak lama gitu kan. Tetapi setidaknya memang membantu ya dari materi-materi yang saya berikan. Oh, misalnya orangnya tidak mau mengkonsumsi kayak gini Bunda, berarti kayak gitu kan. Alhamdulillah sih kemarin direspon baik juga gitu. Nah, nanti kesempatan mau berarti nanti tinggal gabung gitu kan. Nah, alhamdulillah yang mau orang tuanya, ya udah orang tuanya dulu gitu kan. Orang tuanya dulu luber gitu kan, nanti muncul ke anak gitu kan. Muncul ke anak, akhirnya terasanya anak itu adem gitu kan. Kemudian nanti kayak responsif itu cepat sekali, dan nanti akan membaiknya akan mudah gitu ya. Yang dipersiapkan, karena ini harus tak jelaskan lebih awal, nanti untuk teman-teman pada saat saya menjelaskan ya materi yang 3 langkah agar dikejar-kejar rezeki rekeningnya ya, masuk berdatangan, itu agar dipersiapkan ya. Mungkin yang baru gabung ya, persiapan untuk terapi ini ya, untuk yang udah gabung alhamdulillah udah jelas semua ya. Persiapkan nama 10 orang. Nah, 10 orang ini terutama yang masih persoalan, masih membuat beban di hati. Yang nomor 2 ya Bunda Lisa ya, beban di hati itu maksudnya kepikiran, membuat sedih, membuat tersinggung, membuat marah. Nah, itu dicatat gitu, dicatat namanya ya. Kemudian kalau saya tidak ada Bunda, atau cuma 5 saja orang yang berpersoalan, berarti sisanya 5 orang adalah orang yang teman-teman cintai, orang-orang yang teman ingin doakan, boleh gitu. Karena pada saat kita nanti untuk sending love, untuk mengirim sinyal cinta ya, dengan tidak sekedar kita berdoa saja, tidak, tapi pakai rasa, mengirimkan ada rasa cinta yang bentuknya kayak sinyal listrik dikirimkan gitu. Nah, kayak belakangnya Bunda Mayano kayak gitu, listriknya nyalanya kayak gitu, ser gitu, diarahkan ke sana, ke orangnya gitu kan, dari dada kita ke orangnya. Maka disiapkan nama-namanya gitu ya, untuk diberikan ada ketulusan rasa kita mendoakan gitu ya. Nah, kemudian beban-beban apa saja nih untuk yang dipersiapkan juga Bapak Ibu? Masih ada sedih enggak? Marah, jengkel, dongkol, khawatir, sebel, kesal, was-was. Nah, itu nanti diumpamakan, di mana nih letak sedihnya, di mana letak marahnya, di mana? Mau di dada apa di kepala? Pada saat Bapak Ibu hadirkan rasa kesal itu, emosi itu, rasa marah itu. Nah, seperti diambil nih di sini, hadirkan itu diambil, hadirkan ke permukaan. Nah, kemudian kayak diambil nih. Imajinasikan kayak diambil di dada itu, kayak diambil taruh di depan. Terus di sini kayak di depan.
ditaruh di depan agar tidak melekat ada di sini. Kalau saya ada di dua nih, kayak di kepala kayak nyanteng gitu kan, terus kayak di dada ada gitu kan. Nah ini nanti diambil, terus ditaruh kayak di depan. Kalau tidak mudah, mundur selangkah, dia biar ke depan gitu. Nah dalam mundur selangkah ini akhirnya tidak melekat, kita menjadi ruang yang kosong. Saat ruang yang kosong ini kita ringan, nanti lebih ringan gitu ya. Nah ini tadi ya untuk yang di awalan ya Bunda Lisa ya. Nanti kalau belum jelas bisa tanya ya, saya jelaskan dulu. Nah, kemudian setelah itu hari ini Anda lakukan apa? Ditulis ya kebaikannya. Ini nanti untuk memunculkan rasa bahagia, gitu kan? Rasa bahagia. Kemudian hari ini melakukan kebaikan apa? Belum tentu sedekah uang, misalnya bantu orang nyebrang, sedekah uang, ya alhamdulillah. Nah, itu untuk menjadikan modal kita punya tabungan semesta, teman-teman. Tabungan ada di gerbong kita, ada di kapasitas kita. Nah, kemudian tulis namanya dan peristiwanya. Kemudian tulis jumlah pendapatan per bulan. Ini nanti untuk LOP gitu, ya. Untuk saya pandu LOP. Kemudian selanjutnya dan lain-lain sudah jelas semua ya Bunda Lisa ya. Oke ya Bunda Lisa, ada lagi yang belum jelas? Sudah? Insya Allah sudah ya. Oke. Nah, alhamdulillah saya belum buka ini ya dengan salam ya Bunda Pita ya. Teman-teman semua, alhamdulillah siang hari ini kita semangat seluruhnya ya untuk belajar kembali. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua ya, Masya Allah. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang prima, sehat, luar biasa, puasanya diterima oleh Allah, makin nikmat, ya bahkan ini akan menjelang 10 hari yang terakhir ya di bulan Ramadan, berarti kita harus siap-siap iktikaf. Nah teman-teman semua, pada waktu kita akan iktikaf, itu kan membutuhkan energi yang besar. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hidayah, kalau menurut saya, itu yang mau melakukan ini iktikaf, karena tidak mudah sama sekali teman-teman ya, terutama menuju ke masjid gitu ya. Memang di rumah itu bisa boleh, tetapi oleh gurunda kita ya Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan, kita kan gurunya banyak ya teman-teman ya, tidak apa-apa ya kita menganggap beliau kan ulama ya. Pada waktu kita akan minta sama Allah ya, kalau di rumah kan ibaratnya kayak jauh dari rumahnya Allah. Nah, pada waktu kita datang ke rumahnya Allah, ke masjid, kita bagaikan menuju ke rumahnya Bapak Bupati gitu. Di situ tiap malam gitu kan, wah, tatak-tatak pintunya, mohon. Dibanding dari rumah via telepon, via WA, cepat mana direalisasi gitu. Kurang lebihnya, akhirnya di sanalah kita nanti akan mudah sekali akan direalisasi, perumpamaannya kayak gitu. Maka kita sempatkan untuk memang ke masjid ya. Nah, teman-teman semua nanti ke masjidnya dipilih di mana yang terdekat gitu ya, yang mengadakan ada iktikaf. Kalaupun misalnya Bunda di sini jauh, tidak bisa, tidak apa-apa di rumah, karena kan itu memang keadaannya gitu ya. Tetapi kalau di tempat saya memang dekat gitu, ya udah beberapa langkah aja kita lebih baik memang ke masjid. Apalagi di masjid itu energi positifnya lebih besar, karena di sana dipergunakan untuk doa, dipergunakan untuk sholat, baca Al-Quran. Itu sehari ibarat kayak berapa ya, 18 jam lebih gitu ya, kecuali malam kan ditutup. Nah malam harinya itu, nah kemudian kita pergunakan untuk iktikaf gitu kan. Kalau misalnya kita tidak dimotivasi, kita tidak digembar-gemborkan gitu ya, di masjid dekat rumah tidak ada kegiatan iktikaf, nah tidak apa-apa di rumah. Karena itu kan sudah istilahnya ada alasan gitu Bunda Rukmayan. Di rumah enggak apa-apa. Yang penting siapkan, kalau menurut saya jangan 5 menit 15 menit. Memang teorinya 5 menit 15 menit. Tetapi karena kita ingin makan ruh yang banyak, makanan ruh yang banyak, minimalnya 1 jam teman-teman. Nikmati kebersamaan bersama Allah itu 1 jam minimalnya. Nanti bacaan-bacaannya apa saja itu akan dijelaskan besok di Zoom-nya ya, di Zoom RMR Ramadan gitu teman-teman. Saya akan jelaskan. Dan kemudian sholatnya apa saja. Dan itu memang sudah dirutinkan, alhamdulillah saya dari 2007. Dari pertama saya belajar ilmu metafisika ini gitu ya, di mana rezeki kayak gitu kan. Itu saya sudah rutinkan, bahkan di masjid ini, di masjid yang saya sudah ada ini ya, iktikaf sekarang ini, pencetusnya sebenarnya diam-diam itu saya teman-teman. Sebenarnya saya waktu itu, dan banyak sekali ya pengalaman goib gitu ya yang saya alami di situ gitu ya. Diantaranya maaf ya teman-teman ya, ada sinar lah, ada suara orang kayak
pegang tasbih lah gitu, karena kan baru saya tok gitu waktu itu waktu itu harus baru saya saja, jadi masjid sebesar itu gitu kan, hanya saya kayak gitu kan, kemudian sempat dikunci ini masjidnya, saya hanya di teras gitu kan. Nah malam berikutnya alhamdulillah dibuka, saya lalu datang, ternyata di tahun berikutnya ada yang ikut gitu, setelah saya di situ ada, tahun berikutnya ngikut. Nah sekarang ramai luar biasa teman-teman, alhamdulillah sekarang ramai yang di sini, akhirnya yang bapak-bapak, ibu-ibu semua gitu ya, ramai. Dan memang ada ya yang sudah saya beritahu, padahal beliau sudah ngaji ke sana ke sini, ya belum bergerak juga, ya itu namanya kan juga hidayah ya gitu kan. Maksudnya pintu hidayah tentang apa namanya iktikaf itu memang belum masuk gitu. Ya kita nggak bisa maksa. Tetapi kalau kita yang paham bahwa pada waktu kita iktikaf itu energinya besar, dahsyat luar biasa, dan itu memboster keajaiban kita di tahun ini gitu ya, di satu tahun ini itu nanti kayak dihujani keajaiban gitu kan, maka kita kejar teman-teman. Kalau kita udah memang paham seperti itu gitu, kita kejar akhirnya malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan merutinkan gitu, di setiap malamnya kita iktikaf ada di masjid gitu kan. Memang tidak mudah karena apa? Bangun sekitar kita 1:30 gitu kan, 1:30, padahal kita biasanya bangun mungkin 2:30, tapi kita udah 1:30 udah start tidur aja berapa jam aja tuh kayak gitu kan. Makanya memang benar-benar tidak mudah, tetapi wah Masya Allah, ininya bayarannya, ganjarannya dari Allah itu berlipat-lipat. Nah bismillah ya, besok untuk saya jelaskan lebih detail lagi, sambil bagaimana nih saat nanti kita di hari raya bisa glowing gitu ya, penampilan kita glowing. Tidak apa-apa usia kita bertambah gitu kan, tidak apa-apa gitu kan, tetapi penampilan kita nanti istilahnya di situ kayak bercahaya. Nggak apa-apa kita bedakannya itu cuma ya 1 lapis aja gitu ya, kok kemudian cuma lipstik aja, tapi kelihatannya kok kayak bedakan berlapis-lapis ya, ternyata dilapisi dengan energi inner beauty. Ini kalau yang perempuan ya, kalau yang laki-laki adalah inner harismatik gitu ya. Oke, materi yang siang ini ya, 3 langkah agar rezeki nanti ngantri ya menuju ke rekening kita. Kita harus tahu dulu kuncinya. Kuncinya adalah kita selalu berbahagia. Nah ini memang tidak mudah, karena apa? Pada waktu di keseharian kita tak terhindarkan, ntar malam kan ya. Nah ya nanti malam dimulai, tapi zoomnya memang besok pun. Sekarang ini kan benar nanti malam ini untuk iktikafnya ya, nanti malam dimulai. Tetapi kalau ada yang memang mundur mulai puasanya ya akhirnya kan mundur, tetapi untuk keseluruhannya memang nanti malam mulai untuk iktikaf ya. Nah saya jelaskan dulu ya, kunci agar selalu bahagia, kuncinya adalah untuk kita untuk selalu bahagia pada waktu rekening kita ingin ya selalu diisi ya oleh rezeki-rezeki berdatangan dengan mudah. Kita untuk selalu berbahagia. Tantangannya tiba-tiba saja ada tumbukan, tiba-tiba aja ada hal yang menyenangkan, itu terjadi setiap saat tanpa kita minta, karena sebenarnya kan itu bukan kita yang membuat gitu kan, bukan manusia, tapi sebenarnya siapa teman-teman? Allah yang menggerakkan gitu. Karena memberikan ada tantangan tadi gitu, kamu bisa enggak menjaga energi bahagia di sini gitu kan? Kalau bisa menyikapinya gitu ya, tetap dalam keadaan yang BTS, syukur, sabar, ikhlas, ya nanti akan diberikan permen itu gitu ya. Kemudian apalagi damai, sejuk, ajaib. Nah, dipraktekkanlah jurus-jurus magnet rezeki, digetarkan ada di kuantum kita. Karena jurus magnet rezeki itu prakteknya itu di dalam teman-teman, bukan di luar gitu. Tapi di dalam, kalau di luarnya memang kita ngaji, di luarnya kita baca Al-Quran, tetapi saat bukan gitu, kan prakteknya ada di dalam, prakteknya ya, prakteknya ada di dalam. Kita pakai jurus-jurus magnet rezeki di keseharian ya. Kemudian semua jurus magnet rezeki yang teman-teman alhamdulillah baik. Kita download itu untuk di Iya nggak apa-apa. Ya, kemudian plus releasing ini adalah untuk membantu ya, membantu teman-teman yang mungkin praktek garputala ya, kemudian sholat tobat ya, itu nanti untuk mudah sekali menghadirkan rasa tenang, membantu di sana ya, terbantukan sekali gitu ya. Kemudian caranya adalah dengan memasukkan nafas ke hidung kan, menebar ke seluruh tubuh, kemudian dirasakan seperti mengangkut ya. Mohon izinnya Mak Tasma ya, mohon izinnya ya di unmute ya. Mak Tasma ada? Mak Tasma atau dari Bunda Pita bisa di unmute, tapi nanti unmute call ya. Mak Tasma mohon izin ya Mak Tasma.
Bunda Pita mungkin bisa di WA kan ya ke Mak Tasma, bisa enggak? Karena mengganggu konsentrasi ya. Oke, saya lanjut ya. Menebar ke seluruh tubuh ya, kemudian mengangkut endapan-endapan emosi yang di sana. Endapan emosi ini bukan hanya marah, bukan hanya tersinggung, tapi was-was, galau, sedih gitu kan. Itu kan termasuk ada awan-awan hitam yang ada di dalam diri kita. Maka ikuti sugestinya nanti sungguh-sungguh ya. Perjalankan, kemudian seperti dipraktekkan, ada di pikiran, buat ada videonya gitu kan. Akan apa? Endapan-endapan emosi atau toksik nanti akan keluar dengan sendirinya dari tubuh dan tercipta bahagia tanpa syarat. Di rumah praktekkan sendiri. Nah, saat berjamaah seperti ini, itu nanti bareng-barengnya saat berjamaah itu powerful sekali, karena saya merasakan, coba teman-teman merasakan enggak, sendirian dengan berjamaah itu sangat beda gitu ya. Tapi di rumah pun saat kemudian ketumbuk ya kita harus praktek gitu kan, karena menunggu nanti berjamaah kan agak lama agar kita terjaga ya bahagianya. Merasa banget alhamdulillah ya Bunda Rukma ya. Nah, prakteknya berjamaah ya di sini. Kemudian nah saat ada kita sadar nafas sendiri ya rutin dilakukan, maka nanti mudah sekali akan buka perisai, kulit-kulit bawangnya nanti akan mudah terkelupas ya, sehingga pada saat melangkah di kehidupan mengerjakan kegiatan sehari-hari tidak terkendala. Coba saat masih bekerja kemudian terkena ada energi toksik ya, energi vampir yang kemarin dibahas ya bersama Bunda Pita, itu kemudian muncul menyerang kita kan? Lalu kita lemas gitu kan, akan menghambat dari pekerjaan yang akan kita lakukan gitu. Tetapi saat kita mempunyai senjatanya langsung kita pegang, kita praktekkan ya, akhirnya keren bener-bener gitu ya, kita bisa bahagia tanpa syarat. Nah, kita masih hidup di dunia ini teman-teman, tentu kita membutuhkan rezeki. Benar enggak teman-teman? Diciptanya adalah dari cara itu tadi ya. Kita mencipta ada LOB, kita mencipta kemudian lalu ada bekerja. Karena kita masih usia produktif, kita membutuhkan ada rezeki, membutuhkan ada uang gitu kan. Ya memang benar, uang bukan segalanya ya. Tetapi bagaikan kayak seluruhnya itu membutuhkan uang, bener enggak teman-teman? Ya ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya, awal menikah gitu ya, saya belum seperti ini ya, dalam keadaan yang minus gitu ya. Kemudian berjalannya waktu memang masih belum muda gitu ya, saya mengingat itu sampai dengan anak saya yang kedua gitu, saya ingat dalam keadaan yang tidak mudah di ekonomi gitu kan ya, di dalam rumah tangga. Kalau di awal-awal pernikahan ya semua manis ya teman-teman ya, bulan madu, bulan-bulan yang itu gitu kan. Tetapi pada waktu tahun berikutnya ya keadaan minus dirasanya, minus juga di finansial gitu kan. Kemudian alhamdulillah sekali nih Allah memberikan ada hidayah gitu ya. Hidayah apa? Saya cari petua, cari nasihat, cari ilmu gitu kan. Nah alhamdulillah akhirnya Allah pertemukanlah ya dengan ada beberapa ilmu ya, diantara CHT, NLP gitu ya. Kemudian disitulah kemudian mengenal ada Pak Nas gitu ya, ada Pak Nas. Dari perjalanannya senang ilmu gitu kan. Jadi kayak selaras itu ya, diketemukan ada magnet rezeki. Yang alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kemudian bisa kita semua menikmatinya ya. Dari pengalaman yang saya dapatkan ya tentang kunci bagaimana hidup bahagia, kemudian uang bisa selalu berdatangan ya, ada ke rekening kita ya, walaupun nanti tidak dengan bekerja keras teman-teman ya, karena pada waktu kerja keras sendiri coba teman-teman ya, perginya pagi gitu kan dulu saya ya, kemudian pulangnya petang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun gitu ya. Ya maaf, karena tidak dengan ilmu akhirnya dapatnya terbatas gitu kan. Tapi coba ini teman-teman ya, pakai tips ini nanti ya, 3 langkah ya. Menijinya Mak Tasma ada, Mak Tasma? Bunda Pita bisa diteleponkan Mak Tasma ya? Mak Tasma, suaranya bantu. Mohon izinnya Mak Tasma, ada Mak Tasma? Iya. Di unmute, bisa di unmute, bisa diklik pojok. Diklik pojok Bunda, karena itu suara anak-anak. Bisa diklik pojok. Ya. Yang pojok kiri bawah. Nah, gitu, pintar.
tepuk tangannya gitu ya. Oke. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, tercancel sedikit. Nah, pada saat kita ingin berlimpah ruah dari nanti teman-teman yang mungkin berbisnis ya, apalagi insya Allah udah pegang, tetapi kadang naik turun ya teman-teman, karena namanya juga bisnis ya, penjualan gitu ya. Dan ini berkenaan dengan yang bekerja gitu ya, insya Allah nanti juga akan dikejar-kejar tuh oleh rezeki dengan menjalankan ada tips yang saya akan berikan sekarang ini ya. Coba kita simak dan teliti ya. Yang pertama tipsnya teman-teman semua, walaupun materi ini seperti sering sekali saya sampaikan ya, sering teman-teman mendengarnya, mungkin juga dari Bunda Pita, Pak Nas dan lain-lain ya, tetapi kadang sering kayak menguap kayak gitu kan. Maka saya ulas kembali di sini dengan bahasa berbeda, yaitu benahin mindset kita, benahin pikiran kita. Pikiran kita itu bagaikan mempunyai dua mata pisau teman-teman ya, yang satu sisi bisa mensukseskan, satu sisi lagi menghancurkan gitu, mensukseskan dan tidak mensukseskan. Maka kita rubah nih teman-teman mindset kita kurangi, kita hilangkan ya, yang namanya apa nih, keluh kesah, uring-uringan, kepikiran. Nah kalau yang bahasa saya di sini sambat gitu, nyambat, berkeluh kesah. Contoh apa saja? Aduh saya besok makan apa ya, contoh ya, apalagi nih keadaan tidak mudah kayak gini. Aduh besok nih ada tagihan gitu kan, jatuh tempo, ada debt collector, bayarnya pakai apa ya, besok saya tidak punya uang untuk bayar listrik, bayar apa, kayak gitu kan, saya tidak punya uang, sambil sedih gitu kan. Itu udah melangit, itu jadi doa teman-teman ya. Kemudian Allah kok tidak adil sih, kenapa saya miskin, udah nuduh tidak adil, mengatakan miskin, udah dua kali langsung dikabul gitu kan. Maka ya stop pikiran-pikiran yang sampai keluar mengkristal menuju kata-kata seperti itu, di stop teman-teman ya. Memang awalnya tidak mudah ya, gimana Bunda, kan logikanya kayak gitu, saya kan pakai logika. Nah ayo pakai hati gitu kan, mau aja enggak kita pakai hati gitu kan. Ubah mindset, pertamanya tidak mudah, tetapi kalau kita sudah mau memang niat kuat, azam saya mau berubah, itu nanti mudah teman-teman. Mengubah kata-kata kita yang tadinya keluhan itu menjadi ada pujian, alhamdulillah, itu tuh mudah gitu. Awalnya memang diam dulu gitu kan, diam dulu, belum bisa kayak alhamdulillah benar-benar gitu, belum mudah, tapi nanti dicoba lagi gitu kan. Nah hal seperti ini kalau teman-teman belajar sendiri kan tidak bisa teman-teman, perlu motivasi dari luar, perlu ada dorongan, perlu ada tarikan. Kalau sendirian tidak bisa teman-teman, benar ya Bunda Lisa ya, kalau berlatih sendiri tidak bisa Bunda, benar Bunda. Jadi saya sarankan Bunda, ayo gabung lagi Bunda, yuk di kelas sadar nafas dulu yuk gitu kan. Karena apa, di pikirannya, mindsetnya itu yang maaf Bunda ya, sudah yang bubur, karena kan serangan dari mana-mana ya. Kita bawah sadar kan 88% menyerapnya informasi-informasi tidak baik. Kemudian karena itu terus-menerus terjadi, bertumpuk dan bertumpuk, memusat ke salah satu tubuh kita nih ya. Mungkin misalnya di punggung, akhirnya sakit punggung, di kepala kayak saya, akhirnya migrain tiap hari, apalagi nih mungkin di kaki, akhirnya ada asam urat. Nah itu adalah tumpukan-tumpukan dari energi tidak baik di luar yang masuk ke kuantum, kemudian diterima dan diproses. Bahaya nih teman-teman, kalau tidak dinetralkan bahaya. Nah mumpung sebelum sebahaya itu gitu kan, ayo Bun, masuk Bun, ayo Bun, aku kasihan gitu, lihatnya gitu. Saya kasihan kalau ada orang sakit itu, gimana sih kalau kita bantu uang gitu ya. Ya belum tentu nanti dibelikan obat, nanti beli obat juga belum tentu juga ini. Ya memang bagus kita bantu uang, tapi bantu informasi ini, justru malah mendidik, mengedukasi, itu keren banget gitu kan. Ya makanya ubah mindset gitu kan, ubah mindset, kurangi kepikiran-kepikiran yang tidak baik, kurangi keluh kesah, lalu perbanyak alhamdulillah. Makanya kalau ada orang yang kayak gini, Bunda aku kok ini, Bunda aku kok itu, mau wirid enggak Bun, mau amalan enggak dari saya, apa Bunda aku mau, alhamdulillah 5.000 kali, iya Bun kayak gitu, iya 5.000 kali, oh banyak banget Bunda. Nah itu kan tumpukannya juga banyak, dan di rumah itu ya, nanti kalau yang offline-nya bareng di hari Ahad ini pas yang di Insan Mulia gitu, dicoba katanya kan, Bunda bener Bunda, aku dapat 3.000 aja aku udah plong gitu. Karena apa? Hormon endorfin turun gitu. Tapi memang harus ditarik nih Bun, berjamaah, karena kan sendirian kadang tertrigger itu banyak. Iya benar gitu kan. Kita harus punya warna, istilahnya lebih banyak lagi dengan ada teman-teman itu
booster juga dari vibrasi energi positif teman-teman semua, gitu kan. Nah, kemudian perbanyak syukur pada situasi apa? Situasi paling tidak mudah gitu. Walaupun besok bisa jadi kayak saya kok tidak punya uang nih, uang tinggal selembar. Tetap munculkan rasa syukur dan bahagia. Pentokin aja teman-teman, kalau saya pentokin gitu. Kalau saya bukan tentang itu ya. Misalnya saya ada ke-trigger tidak mudah, saya pentokin gitu. Misalnya tentang yang uang ini. Misalnya uang ya tinggal selembar ya. Naudzubillah teman-teman, enggak gitu ya. Misalnya ini contoh aja. Uang tinggal 1 lembar. Uang tinggal 1 lembar besok untuk belanja. Tapi saya masih hidup kan? Gitu. Pentokin kan? Alhamdulillah saya masih hidup gitu. Tapi saya masih nafas kan? Alhamdulillah. Nah, 1 lembar ini kan saya tidak membuat saya pingsan kan? Buktinya saya lihat 1 lembar juga masih bahagia gitu. Kenapa kepikiran gitu kan? Pentokin aja teman-teman, kayak gitu caranya. Dipentokin. Saya masih hidup kan? Ya udah apa-apa. Saya kan masih bisa gerak kayak gitu. Jadi teman-teman semua sama-sama kita tuh belum tahu hari esok itu bagaimana. Lebih baik yang mana coba pilihannya teman-teman? Teman-teman berpikir tidak punya uang ya, atau berpikir besok saya akan dapat uang. Sama-sama berpikir teman-teman. Maka pilihannya adalah berpikirlah yang positif. Besok saya akan dapat uang. Saya sekarang mau gerak. Nah, modalnya apa? Pentokin tadi kan. Saya kan masih nafas. Saya kan masih hidup gitu kan. Ya kan bukan segalanya nih uang 1 lembar. Saya kan masih bisa gerak gitu kan. Saya akan gerak, besok akan datang rezekinya. Atau nanti malam akan datang, sore nanti akan datang. Nggak nunggu besok, nanti akan dapat saya uangnya. Kayak gitu teman-teman ya. Sama-sama berpikir ya. Satu pilihannya adalah berpikir yang tidak positif, satu yang positif. Pilih mana teman-teman? Ayo alihkan ke yang positif. Ubah ya mindset kita menuju ke yang positif. Kurangi keluh kesah, kurangi galau, kurangi kepikiran, kurangi ada memikirkan yang belum terjadi, yang tidak baik kayak gitu. Jadi pikirkanlah yang baik-baik saja. Saya bisa, saya mampu, besok ada kayak gitu aja ya. Kemudian teman-teman untuk alhamdulillah saja teman-teman. Nanti akan memudah sel-sel tubuhnya dan semangat akhirnya gitu ya. Nah, kalau dihitung-hitung, nikmat Allah tuh luar biasa, udah banyak sekali teman-teman dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Maka kita itu jangan cari kekurangan. Nah, ini rahasianya teman-teman, ya. Nggak ada slide-nya teman-teman, nggak ada, karena ini untuk variasi ya, karena ya besok lagi saya buat slide-nya. Ini memang materinya saya urgent mendadak ya. Banyak sekali saya mengisi konsultasi, kemudian juga materi-materi. Ini besok saya Jumat itu 2 tempat ya. Besok 2 tempat, Sabtu 2 tempat. Padahal saya merasakan itu 1 hari itu 1 sebenarnya. 1 karena kan kayak ngospindo gitu ya. Nah, hari Minggu besok saya dua tempat gitu kan. Makanya saya memang ya udah ketik aja gitu ya, kemudian ininya sekilas kayak gitu. Nanti besok bismillah pakai layar ya gitu ya. Oke, ini mohon maafnya ya teman-teman ya, disimak dulu ya. Jadi kita jangan fokus kepada kekurangan. Nah, kita merasanya untuk bisa mampu gitu ya. Jangan merasa wah saya nggak mampu nih gitu. Tapi berpikir untuk mampu, yakin aja bisa. Jaga lisan, ya oke dicatat ya teman-teman semua ya, keren teman-teman. Iya benar, jadi menulis kan ya ada hikmahnya semua gitu ya. Jadi menulis, jadi teman-teman juga berlatih menulis. Menulis itu getarannya 3 kali lipat lebih kuat daripada memandang dan membaca gitu ya. Karena ada gerakan menyimak, menulis, berpikir dulu, kemudian menulis. Menyimak lagi, berpikir, menulis lagi gitu kan. Jadi keren tuh, malah masuknya banyak gitu ya. Oke. Jaga lisan kita, ya keluarkan lisan kita ini, ya kata-kata kita itu yang positif, yang keluar dari mulut kita. Nah, lisan kita ini kan dari mana sumbernya? Dari pikiran teman, ya dari pikiran kita. Maka jangan sampai pikiran kita tidak positif, yang mewujudkan kata-kata kita juga menjadi tidak positif pula. Maka dijaga, selalu positif thinking, selalu positif prasangka kita, selalu positif kata-kata kita. Yakin sukses, contoh ya, yakin mampu, yakin sembuh, yakin kaya, yakin ada rezeki besok, yakin ada rezeki nanti gitu. Tinggal nanti langkah kita itu dinyatakan gitu. Jangan cuma duduk aja. Kalau kita pengen rezeki, ya kita kan melangkah, mau kanan kiri depan kayak gitu kan ya. Yakin nanti saya akan ada usaha bangkit lagi. Yakin saya nanti akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Yakin saya akan mendapatkan keajaiban. Nah,
yakin ini nanti menumbuhkan ada cahaya gitu. Cahaya kayak bahagia, semangat, level energinya ya di atas 200. Yang kedua, langkah yang kedua, yang pertama adalah rubah mindset ya. Kadang udah tahu, iya Bu, mindset ya, iya gitu kan. Nah, 2 hari setelah materi ini ke-trigger persoalan, belok lagi mindsetnya gitu kan. Makanya sering untuk berlatih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, samakan frekuensi energi teman-teman, energi kita. Pas kalau tertrigger, terlintas keraguan, padahal udah bisa. Ya nanti ya Bunda ya. Oke, nanti ya Bunda ya. Saya jawab ya. Nah, ditampung ya Bunda Pita ya pertanyaannya. Yang kedua, dari yang mindset, kemudian yang kedua adalah samakan frekuensi energi kita, energi teman-teman dengan energi uang, gitu ya. Oke, kalau Pak Nas atau Dr. Fikri mengatakan seperti ini, saya masih ingat sekali waktu itu saya di Bali ya, ada persoalan yang luar biasa gitu ya, tetapi itu kata Garputala, aku Garputala karena kayak manusia ndak ada yang bisa jawab nih gitu. Nah, kata Garputala di sana ya di surat Yunus gitu kan, di 101 gitu kan, mengatakan bahwa itu kan bentuk kasih sayang Allah gitu. Itu kan bentuk kasih sayang Allah dan semua ndak ada yang tahu, memang benar ndak ada yang tahu gitu. Dan kamu kan ahli takwil mimpi kayak gitu. Ya Allah, kok tahu ya Al-Qur'an kayak Pak Nas gitu kan. Anaknya Garputala kok tahu ya ikan-ikan apa gitu kan. Ini sama, kamu kan ahli takwil mimpi kayak gitu kan. Kok tahu kalau saya cuma konsultasi gitu kan. Dan di sana tulisannya kata-kata berikutnya, kamu itu akan digolongkan menjadi orang yang soleh kayak gitu, digolongkan jadi orang yang baik. Nah, di sana kemudian disampaikan juga ada surga dan lain-lain. Saya berpikir, kenapa uang segitu saya tidak ikhlaskan gitu kan? Padahal hadiahnya surga, padahal hadiahnya adalah predikat orang soleh gitu kan? Kenapa saya tidak mampu gitu? Kenapa saya tidak mau? Saya harus mampu, saya harus mau kayak gitu kan. Nah, saya kejar tuh ya Dr. Fikri ke sana gitu kan, mengatakan seperti ini, Bunda mau rezeki, mau Pak, gitu. Mau Pak Dokter gitu kan. Kan pas sesi ini ya apa namanya santai gitu ya, pas di rumah makan gitu. Gini Bun, rezeki itu kan mulia gitu kan, rezeki itu mulia gitu kan. Levelnya di sini hampir sama kan yang gitu. Levelnya di sini, akhirnya kan tak rekam gitu. Levelnya di sini. Nah kadang-kala kita itu levelnya tuh di sini nih, tidak selaras dengan rezeki itu gitu kan. Level kita tuh di bawah gitu kan. Udah ragu, pesimis, nggak percaya, kotor kayak gitu kan. Marah-marah lagi gitu kan. Nah maka kita tinggikan ke sini nih, ke atas sama-sama menuju ke kemuliaan. Yaitu di mana? Spiritual metal plus gitu. Kita menyelaras dengan energinya finansial, dengan energinya rezeki. Kalau sudah selaras, kira-kira gimana Bunda? Kan mudah ditarik. Iya juga Pak Dokter. Siap Pak Dokter. Saya tidak akan kepikiran lagi karena kepikiran itu berarti di bawah gitu kan. Wow, keren, level langsung 0 kayak gitu kan. Alhamdulillah, kadang juga muncul ya udah nanti getarkan lagi Garputalanya gitu kan. Nah, di sini penjelasannya agak beda, tetapi artinya hampir sama. Ini nanti kemudian memboster teman-teman semua, oh iya ya, berarti saya masih ada banyak kekurangan nih, kenapa saya belum dikejar-kejar rezeki kayak gitu kan ya. Nah di sini penjelasannya seperti ini teman-teman, uang itu energi sama ya, kita juga energi. Nah agar uang mengejar kita ya, kita persamakan frekuensi energi kita dengan energi rezeki atau energi uang. Bagaimana caranya? Nah uang kertas itu adalah terbuat dari kertas ya, kemudian kertas terbuat dari apa? Ternyata dari kayu. Kemudian kayu ditanam di mana? Di bumi, ya. Kemudian bumi itu memiliki sifat atau elemen ya di sana ya, mempunyai ada unsur gitu ya, dan sifat adalah tanah dan air gitu ya. Maka tanah dan air itu melambangkan apa? Melambangkan kekayaan, melambangkan kemuliaan, melambangkan kesejukan, melambangkan kelapangan. Tanah kan ya lapang, air kan sejuk gitu ya, melambangkan itu teman-teman. Maka kita samakan frekuensinya dari unsur tadi ya, unsur bumi yang dimana kayu itu berasal. Maka pada saat kita semua nanti ya bisa menyelaraskan ada di unsur tanah dan air tadi, maka nanti akan mengalami kemudahan. Dari mana Bunda? Oke. Semua manusia mempunyai ada 4 unsur. Kita mempunyai 4 unsur, walaupun kadar-kadarnya yang dominan itu apa gitu. Kayak saya misalnya
dominannya api gitu. Dan semua unsur itu bagus gitu. Ya misalnya Bunda Pita dominannya air. Nah, walaupun air sejuk tapi kalau marah ngeri gitu kan. Oh, bisa menghantam-hantam banjir gitu kan. Bisa memusnahkan gitu kan. Tanah kalau tanah ini cenderungnya ya mohon maaf bagus kan, menampung kekayaan gitu kan. Tapi cenderungnya adalah zona nyaman gitu. Tanah kan gitu, zona nyaman cenderungnya gitu kan. Nah, oke, saya bicara dulu yang ini ya, yang tanah ini ya, tadi elemen-elemen ini ya. Jadi manusia mempunyai ada 4 unsur ya, tanah, air, api, udara. Nah, jika kita lebih tinggi nih unsurnya api ya. Api ini cenderung apa nih? Pemarah. Kalau tidak diberi ada orang yang dominannya di api gitu ya, itu nanti cenderungnya memang cepat memang tersinggung, marah dan lain-lain. Tetapi kalau udah diisi ilmu, alhamdulillah sih keren banget ya, karena disetel sedang ya apinya. Jadi nanti bisa menghangatkan, bisa memberi cahaya, bisa mematangkan masakan gitu kan ya. Nah, kalau unsur api ya kemudian ditinggikan, ya akhirnya apa nih? Pemarah, dendam, benci, dan ibaratkan uang yang masuk ke diri teman-teman semua gitu ya akan mudah terbakar. Habis berapapun jumlahnya, tiba-tiba itu raib, menghilang, menguap. Karena apa? Terbakar oleh sikap api ya, oleh sifat api, elemen api yang ada di dalam diri kita. Nah, uang habis nggak tahu entah kemana. Gajian nggak ditunggu-tunggu nih 1 bulan ya, awal bulan udah gajian, tapi pada waktu tengah-tengah tanggal 10 loh kok udah habis ya gitu, nguap entah kemana nih, tidak terasa gitu kan. Maka akhirnya harus lakukan controlling ya, turunkan elemen api ya di dalam diri teman-teman semua. Apa saja elemen api? Pemarah, nafsu, ambisi, dendam, iri, dengki nih ya, bersifat panas gitu ya, bersifat ada menyala gitu. Kalau menyalanya semangat bagus ya, karena kan udah plus ilmu ya. Tapi nyalanya ini nyala membakar, bahaya, membakar rezeki nantinya. Nah, kita tinggikan di dalam diri kita itu ada juga elemen kesejukan ya, kelapangan hati ada, kita tinggikan itu menyelaras ke tanah, menyelaras ke air. Apa saja elemen tanah dan air di sini ya? Ada kesabaran, ya, ada sifat penyayang, ya, ada welas asih, perhatian. Nah, itu kita tingkatkan di atas rata-rata, teman-teman. Keren ya bahasanya ya. Kita tingkatkan di atas rata-rata. Kalau misalnya orang itu welas asihnya kayak gitu biasa gitu, wah udah luar biasa aja gitu, udah ditingkatkan lagi gitu. Kadang saya prakteknya pol-polan gitu. Tapi memang kadang ada tumbukan-tumbukan sih. Nah, kemudian nanti belajar lagi. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Pokoknya udah ditingkatkan di atas rata-rata. Saya mencoba hal ini memang teman-teman. Tapi memang ya ada plus minusnya sedikit gitu kan. Tapi plusnya banyak gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah, apa saja tadi ya, sabar, penyayang, welas asih, perhatian. Kita tingkatkan di atas rata-rata. Otomatis nanti frekuensi yang ada di dalam diri kita itu akan menyama gitu ya, akan menyama dengan frekuensi uang ya, dan uang pun akan mudah bersahabat dengan diri kita gitu. Kalau untuk mengetahui unsur di dalam diri itu memang ada tes kecerdasan genetika Bunda. Tetapi yang di sini saya sampaikan memang ya semua orang punya 5 unsur tadi Bunda, semua orang ya, tinggal dominannya di mana gitu kan, dominannya di mana. Ya pakai tes kecerdasan genetika Bunda ya, itu nanti ketahuan apa nih sifat dasarnya yang dominan apa, itu ketahuan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti pada saat kita sudah menyelaras ya dengan kesejukan, kelapangan, cinta welas asih di atas rata-rata ya, maka nanti banyak uang-uang berdatangan gitu. Kemudahan-kemudahan yang kita terima ya dari teman-teman sekitar ya, dari semesta raya kita menganamakannya ya, dari pekerjaan, dari lingkungan gitu kan ya, itu akan memudah dan uang pun akan mudah terkumpul ke dalam rekening kita, ke kantong kita, itu akan dengan mudah dan rasanya itu kayak betah aja di situ gitu, kayak betah aja, nggak mudah keluar kemudian nggak mudah masuk, enggak, tapi kayak ada terus kayak gitu Bapak Ibu. Itu bawah sadar udah kayak gitu, karena udah praktek kayak gitu kan ya. Maka hilangkan teman-teman semua sifat-sifat elemen api ya di dalam diri kita, yaitu dendam, garis kebenaran ya, amarah, benci, nafsu, ambisi. Nah, itu kita mulai bukan hilang sama sekali ya teman-teman ya, karena itu kan istilahnya kan dari sifat manusia itu memang ada nafsu. Maka kita pelan-pelan
Karena kalau misalnya kita usir itu malah dia melekat gitu kan. Caranya kan memang harus dipeluk dulu gitu kan ya. Terapinya kan seperti itu, dipeluk dulu. Nah, kemudian disapa. Nanti setelah itu dipersilakan keluar. Gitu ya. Oke. Dihilangkan apa nih? Marah, benci, ambisi ya, kemudian ada garis kebenaran ya, dan ditinggikan sabar di atas rata-rata, kasih sayang di atas rata-rata, penuh cinta kasih itu di atas rata-rata. Kepada siapa? Siapapun yang ada di sekeliling kita ya. Akhirnya nanti teman-teman semua bisa memuliakan orang yang menyakiti teman-teman. Ini akan mudah. Nah, itu kan bukankah melakukan jurus terumbu karang, bener enggak ya? Sholat tobatnya kayak langsung cepat rilis teman-teman. Kemudian teman-teman semua menuju ke plus 6-nya itu sangat mudah dengan ada teknik ini. Pahami ya, oh iya unsurnya ini dari tumbuhan-tumbuhan dari tanah. Nah, saya saat akan mau dikejar-kejar uang, berarti saya menyelaras sifat tanah dan air gitu ya. Nah, karena ya Bunda Rohmah adem, tenang gitu. Nah, masing-masing dari sifat itu memang ada plusnya, ada memang minusnya. Tinggal pada waktu kita sudah paham ilmu magnet rezeki, akhirnya untuk kita blow up ya di atas rata-rata yang sifat positifnya agar bisa menarik rezeki, menarik material yang ada di LOP kita gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Berarti untuk kita yang kedua ini ya, berarti untuk menyamakan frekuensi diri kita ke uang gitu ya, ke rezeki. Lalu yang ketiga, ciptakan program pikiran kita tentang uang melalui LOP, dan ini sudah saya sampaikan ya selalu ya, ada di praktek ini ya. Praktek sadar nafas, ada LOP-nya, tarik uang. Ini nanti yang untuk dikerjakan di rumah ya teman-teman semua ya. Ciptakan program pikiran tentang uang gitu ya, karena kan semua butuh uang ya teman-teman ya. Tapi niatkan kan nanti untuk sedekah, untuk ilmu lagi ya, untuk kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu kan ya. Nah, di dalam kita belajar, saya pernah mendapatkan ilmu yang namanya cipta rasa karsa gitu. Nah, ini nanti selaras dengan ada LOP yang kita jalankan gitu ya. Ini ilmunya dari orang tua gitu ya, orang tua. Dan ini memang pada saat kita ketemu misalnya ya, kayak saya ketemu dengan guru saya di Semarang ya, Pak Hirman namanya. Beliau guru ini hipermetafisika juga gitu kan, karena beliau peruqyah juga gitu kan, dalang gitu ya, tapi guru SMK. Nah, sering menterapi orang-orang di sekitaran juga. Tuh menyampaikan cipta rasa karsa ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Ilmunya bersama ya. Yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Seperti halnya LOP ya. Saat kita memancarkan ya, kemudian muncul ada gambar di sana, kemudian diproyeksikan terus, akhirnya jadi nasib, gitu kan? Dengan kata lain adalah sabdo dadi. Gitu. Sabdo itu kan kata, menjadi jadi itu. Ini yang terjadi di kisahnya Mbah Maimun. Ya, itu sabdo dadi teman-teman. Udah minggir ke sungai itu, diambil ya air yang di sungai, masukkan ke tangki. Kata-katanya jadi doa, sabdo dadi. Air yang di sungai jadi bensin teman-teman. Ini tingkat tinggi, tingkat tinggi ya. Sabdo nih kata-kata jadi. Apa yang dia ucapkan akan terwujud. Kalau zaman dulu ikhtiarnya, sekarang pun bisa ya. Ada wiridan, ya ada puasa, ya kan intinya mendekat sama Allah kan. Untuk menggembleng diri kita. Sekarang ini kita riyado gitu kan. Kita riyado tuh tiap prima LOP. Kemudian untuk membersihkan ada ininya perisainya kita dengan sadar nafas gitu kan. Nah, istilah sabdo dadi ini ya adalah selaras dengan ada cipta rasa karsa. Kita ikhtiarkan program apa yang ada di pikiran kita, yaitu adalah uang ya. Kemudian nanti akan menjadi energi yang hebat. Gitu teman-teman ya. Kita untuk bisa hindarkan nih teman-teman ya, kita hindarkan pikiran kita ya, sekali lagi hindarkan pikiran negatif, tidak baik ya. Kemudian berpikir persoalan, jangan, berpikirnya adalah solusi. Nah, kemudian apalagi berpikir musibah, jangan. Berpikir ketakutan, was-was ya, apalagi nih ya, waduh kehidupan saya kok seperti ini seperti itu, keluhan lagi, jangan. Tapi berpikirlah adalah hal-hal yang akan membahagiakan, hal-hal yang berkelimpahan, hal-hal kemakmuran, hal-hal kesuksesan.
Nanti agar proses hasilnya menuju bahagia itu sangat mudah. Fokus kepada pikirannya, ke sebuah kegembiraan, kebahagiaan, keberlimpahan, fokuskan ada di sana. Ya, gambarkan uangnya gitu kan, kayak udah datang, ada suaranya, kemudian seperti tercium ruangannya, itu kan menggambarkan dengan bahagianya. Lalu setelah itu TSL gitu. Nah, saat di rumah di mana nih prakteknya? Adalah pada saat gelombang di alfa dan theta gitu ya. Kita mengenal dulu gelombang ada di pikiran kita, di otak kita ya. Yang pertama adalah alfa ya, maaf, yang pertama beta ya. Beta ini adalah pikiran kita dalam kondisi yang benar-benar merealita, fokus ya. Contoh misalnya kita masih jalan gitu kan, apalagi macet, itu kondisinya beta banget gitu ya. Jadi pada waktu kita aktivitas itu kita berada di kondisi yang beta. Lalu kita berada di kondisi yang lebih tenang gitu kan. Pas kita ada di majelis seperti ini gitu ya, rileks, apalagi terapi ya. Nanti itu di situasi alfa menuju ke theta. Kemudian di majelis kita baca Al-Quran gitu ya, itu di kondisi yang alfa. Maka pada saat di ruangan seperti itu, di posisi otak kita seperti itu, di kondisi frekuensinya alfa gitu ya, gelombang alfa, itu banyak terkabul doa-doa kita gitu ya. Kemudian saat lebih tenang lagi di mana? Di theta, yaitu pada saat kita riem-riem gitu, tapi masih berpikir masih berpikir nih theta, udah nggak bisa nolak gitu, udah kayak nggak bisa nolak. Nah ini tenang banget pada waktu mau tidur dan setelah bangun tidur ya, beberapa saat ya, 10 menit gitu ya, 5 menit 10 menit. Pada waktu kondisi pikiran kita di delta di mana? Udah tidur pules gitu, di delta di sana ya. Nah inilah 4 gelombang ya ada di otak kita. Gelombang di bawah beta adalah pikirannya tenang dan berfokus gitu ya. Di bawah beta berarti di mana? Di bawahnya itu ada alfa ya, ada theta. Itu nanti yang kita pergunakan untuk LOP. Agar apa? Teman-teman nanti berdatangan tuh uangnya. Baik itu bekerja di kantor, baik itu nanti di sekolahan, baik itu teman-teman ada berbisnis sendiri kayak gitu ya. Nah, contohnya ya pada waktu di gelombang beta ya, contohnya nih. Kok enggak ketemu ada solusi? Karena seperti ini teman-teman, pergerakan dari energinya. Saat teman-teman punya persoalan, ya ada persoalan nih, pikirannya ruwet, bingung, enggak tenang, ya. Aduh gimana nih, seperti ini, seperti itu, panik kayak gitu kan. Pada saat panik kemerungsung, enggak ada jalan keluar. Tapi Ustadz Mas katakan, tenanglah, nanti akan solusi berdatangan. Tenang dulu hatinya, tenangkan hati, nanti solusi akan datang gitu kan. Nah pada saat teman-teman sudah mulai tenang, disitulah teman-teman menuju ke kondisi pikiran di alfa. Ternyata cahaya muncul, oh ini ya kayak gitu, oh itu ya jawabannya. Nah inilah teman-teman semua ya, teman-teman mulai untuk menurun frekuensi, tidak ngos-ngosan lagi, tidak panik lagi, tetapi dengan tenang gitu kan. Ambil napas, tahan, lepaskan, seperti itu. Akhirnya lebih adem, lebih nyaman kok. Oh ini ya jawabannya, iya ya gitu. Hati jadi damai. Nah, praktekkan ya teman-teman saat di rumah ya, saat tertumbuk gitu kan. Nanti lama-kelamaan itu kayak solusi itu datang dengan sendirinya teman-teman ya. Gelombang otak yang seperti ini nanti teman-teman bisa raih ya dengan ada praktek ada di sini ya. Praktek ada di sadar nafas ya. Kemudian di rumah dipraktekkan sebelum tidur, walaupun itu 5 menit. Dan nanti akan saya share ke teman-teman semua ya, ada cara ya 5 menit saja dikerjakan, tapi kayak monsternya banget. Nah Bunda, saya berarti praktek yang mana? Di mix enggak apa-apa, kan enggak ada aturan yang baku teman-teman ya, di mix enggak apa-apa. Yaitu apa nih? Teknik terapi sadar nafas dengan ada 6 lapisan. Nanti saya jelaskan seperti setelah ini ya, karena kayak minum apa ya, kayak jeng-jeng gitu, tapi sebenarnya itu kayak narik hormonnya itu lebih banyak gitu teman-teman semua ya. Insya Allah nanti powerful ya. Nah pada saat teman-teman merasakan belum mudah bahagianya, coba bayangkan teman-teman pernah bahagia di situasi apa gitu ya, pada waktu praktek nih LOP-nya ya nanti ya. Kok saya belum bisa bahagia Bunda karena ketumbuk ini, ada persoalan itu gitu kan. Mau LOP nih, saya mau tidur gitu kan, mau posisi mau tidur tapi saya masih kepikiran gitu. Nah sekarang ini ambil nafas dulu, lepaskan, lalu bayangkan pernah bahagia di situasi apa. Misalnya
masih dulu zamannya pengantin baru, nggak apa-apa. Ya Allah, oh ya bahagianya kayak gitu kan. Nah kalau saya misalnya sekarang ini ingatnya misalnya, saya kalau dapat pesanan tuh 1 truk, wow keren gitu kan, bagiannya tuh kayak limpah-limpah kayak gitu kan, kayak kemarin. Nah itu dirasakan kayak gitu kan. Alhamdulillah, oh iya kayak gitu. Nah mulai tuh senyum kayak gitu kan. Setelah itu ciptakan ada gambarnya, mulai ya. Bayangkan ada uangnya gitu kan. Ya yang wajar 2 kali lipat dulu ya teman-teman ya, jangan loncat gitu ya. 2 kali lipat dulu. Tapi kalau misalnya Bunda saya enggak apa-apa 3 kali lipat, monggo enggak apa-apa lah. Kalau saya sarankan mipil kayak gitu teman-teman, karena ini lebih aman. Nanti menciptakan kesabaran juga di diri teman-teman ya. Kemudian pikiran teman-teman sudah bahagia, ciptakan imajinasi ya. Seperti halnya teman-teman itu udah pegang uangnya. Buat video di sana ya, kemudian ada banyak masuk uang ya dari manapun rasanya ya, dari bisnis teman-teman, dari pekerjaan gitu ya, dari arah banyak arah itu masuk ke kantong, ke rekening teman-teman. Visualisasikan di situ saat ini di rumah ya teman-teman ya. Nah kemudian rasakan benar-benar kayak uangnya udah dipegang, kayak udah masuk ke rekening gitu kan, yang saya arahkan seperti biasa ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, karena di rumah kan tidak terbatas waktunya. Kalau di sini kan hanya 5 menit gitu kan. Nah, di rumah bayangkan uang yang sudah dipegang itu, teman-teman semua mau diarahkan kemana gitu. Ya misalnya saya untuk beli apa, untuk belanja ini, jangan lupa saya untuk sedekah. Nah, niat inilah nanti akan membuat nilai plus. Saya untuk sedekah ABCD, saya nanti untuk bisa berbagi ABCD gitu. Saya nanti untuk bisa donasi ilmu lagi. Arahkan ke hal-hal positif, sudah digambarkan ada di sana. Agar apa? Ada keridhaan dari Allah itu turun itu lebih mudah gitu teman-teman ya. Nah gambarkan seperti itu, divisualisasikan. Saya akan membantu sesama ya. Kemudian di sana digambarkan uang makin banyak lagi berdatangan. Nah setelah itu dibawa tidur ya. Sebelumnya kan baca ya Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Nah di sanalah teman-teman ada cipta ini mencipta nih ya, videonya meng-LOP. Kemudian rasanya bahagia. Lalu nanti karsa itu mewujud. Kerso itu kan kayak mewujud ada gitu ya. Cipta menggambar, rasa dirasakan, lalu karsa. Ciptakan dulu videonya ya, kemudian benar-benar dirasakan, uangnya kayak udah ada rasa gitu ya, dirasakan. Maka nanti teman-teman akan kayak benar-benar rasanya kayak udah memegang uang gitu kan. Dan karsanya mewujud ke kehidupan teman-teman. Wujudnya apa nih? Bentuknya tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan, contoh yang bekerja ya, tiba-tiba ada ditawarin bisnis, tiba-tiba akan proyek berdatangan, tiba-tiba usahanya yang meningkat penjualannya, tiba-tiba tak terduga berdatangan, finansial tak diduga ya, atau mungkin ada yang dari diduga juga gitu ya, yang udah biasa datang gitu ya. Nah disitulah bentuk dari cipta, rasa, karsa ya. Dari mencipta kita meng-LOP, merasakannya juga ya, LOP-nya di sana dirasakan, akhirnya mewujud ada, gambarnya dirasakan benar-benar kayak sudah ada, kemudian mewujud ada ya. Mudah sekali realisasinya ya, itu saat apa? Saat pikiran, ucapan dan perasaan itu selaras. Nah makanya teman-teman semua ya, pada saat pikirannya memikirkan apa nih? Ya pikirannya adalah di sini teman-teman, pikirannya menggambarkan ada uang, tapi ya ucapannya beda nih gitu kan, ucapannya beda, kemudian rasanya malah juga panik, nanti tidak mudah terjadi teman-teman. Jadi pada saat ucapannya ya Allah berikan hamba rezeki, ya Allah terima kasih uang itu sudah datang padaku, pikirannya jaga, tenang, digambarkan udah ada kok, yakin gitu kan. Jangan kayak gini, pikirannya bingung, ya dari mana, ya enggak terjadi nih, kayak gitu kan. Lalu apa nih, perasaannya deg-degan gitu. Deg-degannya apa? Karena udah jatuh tempo dan lain-lain kayak gitu. Nah ini nanti energinya akan mencar, tidak menyatu ya, kayak yang di Pak Nas itu ya, yang apa namanya, ular pendek kayak gitu kan, gajah kecil, gajah pendek apa ularnya. Nah kan kredit kayak gini. Sama pada saat LOP kita tidak mudah terrealisasi itu, perasaan, pikiran dan ucapan itu beda gitu. Jadi tidak menyatu, makanya diselaraskan nih pikirannya, ucapannya, perasaannya. Ucapannya adalah doa yang baik,
afirmasi yang baik, pikirannya yakin itu akan terwujud. Sudah kok kelihatan rasanya di sini bahagia. Ketiganya nyambung, akhirnya tercipta rasa dan nyata ada. Itu ya. Inilah teman-teman jalan, ada 3 ya, 3 step teman-teman semua bisa praktekkan. Nanti akan mudah sekali bisa mewujud. Tentunya adalah didukung ya dengan buka perisai. Nah, sebelum nanti kita gabungkan ada di sana terapi sadar nafas yang 6 lapis ini teman-teman, saya ingin mencoba teman-teman karena ini materinya baru ya. Mau enggak teman-teman tak kasih tambahan ini 5 menit aja kok, yang apa namanya yang nafas 6 lapis ini, 6 lapisan. Mau enggak teman-teman? Mau, Bu. Mau mau ya, alhamdulillah. Oke. Saya jelaskan dulu ya terapi nafas syukur 6 lapisan ya, manfaatnya luar biasa. Ada Bunda Lisa, yang Bunda manfaatnya apa? Ini keren banget ya. Untuk apa? Daya imun tubuh kita itu naik. Bismillah ya, kita kan ikhtiar, namanya ikhtiar ya teman-teman ya. Nanti hasilnya kan kita TSL kepada Allah. Bismillah, kita yakin maka akan terwujud seperti itu, seperti apa yang kita yakini gitu kan ya. Imun kita akan tumbuh ya, tumbuh subur, meningkat luar biasa. Otomatis sehat akan didapat. Kemudian kesehatan juga meningkat prima ya. Badan jadi ringan. Ini yang penting teman-teman. Kita mengerjakan pekerjaan seberapapun banyaknya ya, itu akan ringan. Tapi kalau misalnya kerjaan kita cuma 1, tapi badannya itu kayak maaf ya berat gitu kan, nggak ringan, 1 aja nggak selesai teman-teman, tuh kan ya. Maka nanti ini penting sekali teman-teman, materi ini penting sekali gitu ya. Nanti pikiran jadi enteng, lapang. Jalan itu kayak lapang aja gitu di depan, kayak ada cahaya gitu kan. Sehat jiwa raga, penuh dengan kesadaran gitu. Sadar apa nih? Sadar turun garis kebenaran. Sadar apa nih? Sadar buka perisai. Sadar apa nih? Sadar mendoakan orang lain gitu. Sadar apa nih? Sadar gitu. Sadar apa nih? Sadar menerima persoalan gitu teman-teman. Kayak ilmu kesadaran itu kayak udah diterima aja tuh. Mudah praktek jurus-jurus magnet rezeki yang sudah diaksesnya. Mengingat ilmu yang sudah diakses itu juga sangat mudah. Oh itu ya, oh ini iya saya praktek kayak gitu. Istilah di sini adalah booster lipat ganda energi, intuisi, ilmu berlipat-lipat kali. Ini yang apa namanya sadar nafas 6 lapisan ya, gitu. Oke, fadilahnya, manfaatnya saya sudah sampaikan. Lalu urutannya bagaimana? Urutannya kita 227. Biasa ya teman-teman, jangan ada yang tegang saat kita mau terapi sadar nafas ya, semuanya untuk bisa rileks. Senyum ya, kita rileks senyum. Kemudian pandangan ada di sini ya, di teta biasa, lalu merem rileks senyum. Setelah itu senyumnya bisa diturunkan sedikit tapi hati tetap bahagia. Duduknya tegak, jangan ada yang senderan, karena ini melatih tubuh kita menjadi strong ya, kuat. Nanti tidak mudah baperan. Nanti kita mudah memaafkan, itu terbooster dari energi di sini yang kita terima gitu ya. Makanya lapang, ini jangan bungkuk ya punggungnya ya. Kemudian tarik nafas. Awalnya biasa dulu ya, tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan, relax ya. Setelah itu, ini uniknya teman-teman ya, yang sadar nafas syukur 6 lapisan ini ya. Tarik nafas dulu setelah tadi biasa ya. Kemudian tarik nafas 3 ketukan, tahan 5 ketukan. Jadi pada waktu tariknya dari hidung, maka mingkem. Sambil teman-teman membaca Allah 3 ketukan, tahan 5. Kemudian tarik lagi, tidak hembus ya, tarik lagi. Tariknya 3 juga. 3 ya, 3. Kemudian setelah itu tahan 5. Tahan 5, setelah itu hembuskan pakai mulut 10 sampai 10, hembus sampai habis. Jangan ambil napas dulu, awas ya, jangan ambil napas dulu. Tahan 3 ya, tahan 3, ditahan 3. Udah tahan dulu ya. Jadi nafasnya seperti tertahan di dada dan di perut gitu ya. Tahan dulu, sudah lepas. Kemudian ditahan 3, setelah itu tarik lagi 3, tahan 5, tarik lagi 3, tahan 5, lepaskan 10, tahan 3, seperti itu ya. Kemudian setelah itu tarik lagi
3, tahan 5, tarik lagi 3, tahan 5, lepaskan 10. Sampai berapa kali? 5 menit saja. Sampai 10 menit. Berarti kira-kira berapa nih? Kalau teman-teman pengen maksimal, itu 10 set. Gitu, 10 set. Tapi saya biasanya 5 atau 7 itu udah dapat feel-nya. Lapang kayak gitu. Nah, keren kayak gitu. Udah ketawa-tawa. Gitu ya. Insya Allah ya. Ini nanti teman-teman merasakan juga seperti itu ya, sambil yang sadar nafas terapi seperti biasa itu dikerjakan juga. Nah, ini nanti untuk variasi teman-teman ya. Dikasih tahu lagi caranya. Oke, tak kasih tahu lagi ya. Oke ya, kita praktek yuk teman-teman ya. Yang nafas ini ya, yang nafas 6 lapis ya. Siap-siap yuk teman-teman. Buka semua ya kameranya, yang bisa itu tarik 4, tahan 7, lepas 8 gitu ya. Kalau ini masih biasa aja, enggak apa-apa ya. Masih biasa aja karena latihan yang nafas 6 lapis. Kita umpamakan satu kali lagi yang biasanya ya, biar teman-teman makin jelas gitu ya. Untuk pemanasannya kita tarik nafas 1 kali lagi, tahan, lepaskan. Mungkin sekarang belum merem dulu ya karena lihat saya ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah lepas habis, tarik nafas teman-teman. Tapi enggak pol, kan 3 detik aja. Di tengah-tengah, tahan 5 detik. Gitu kan? Sudah 5, lalu tarik lagi. Nambah, tanduk, nambah ya. Nah, setelah ditarik 3, lalu tahan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, lalu lepaskan pakai mulut. Sambil zikir Allah, Allah, tahan. Nanti Allah, Allah, lagi Nah, kalimatnya Allah, seperti itu. Ini adalah ilmu tauhid teman-teman. Kita biar yakin ya Allah tuh bersama kita. Caranya memasukkan nafas kayak gitu. Oke, ulang lagi ya. Tarik 3, tahannya 5. Setelah itu tarik lagi 3, pol, tahan 5. Udah 5, lalu kemudian lepaskan 10 hitungan pakai jari. Sampai habis 10 udah. Setelah itu tahan, jangan ambil nafas dulu, tahan 3, 2, 3, lalu ambil lagi, tahan 5, ambilnya 3, tahan 5, 2, 3, 4, 5, tarik 3, 1, 2, 3, tahan 5, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tahan. Tahannya 3, 2, 3, ambil lagi 3, 2, 3, tahan 5, 2, 3, 4, 5, ambil lagi 3, 2, 3, tahan 5, 2, 3, 4, 5, lepaskan 10. Enak banget teman-teman. Coba gimana rasanya? Seger, melebihi jeruk. Rasanya kayak di Baitu loh. Masya Allah, luar biasa. Bunda Fatimah ya. Masya Allah, keren. Nah, itu nanti, ini kan masih contoh ya, masih 3 kali ya. Nanti kita praktekkan di dalam terapi itu kurang lebih 7 ya, sampai 10. Nanti maksimal teman-teman. Beda banget, bismillah ya. Bismillah.